Terima kasih Anda masih terus menyaksikan TV One. Kita masih sama-sama di Coffee Break. Menarik perbincangan yang hadir di sini terus-terusan ya. Seru banget ya. Tapi tadi Pak Heri mengatakan bahwa untuk bisa mengatakan memberhasilkan siswa, mungkin Anda punya keluarga atau Anda masih berada di SLTA ya, yang akan berhadapan dengan ujian nasional, itu perlu beberapa faktor. Selain faktor kepada diri sendiri dari sang siswa atau siswi, faktor dari orang tua, faktor dari keluarga, ada lagi faktor lembaga pendukung. Setuju sekali. Nah, untuk itu pagi hari ini pun kami akan mengundang kehadiran dua narasumber sekaligus ya. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Adriza MSI, Direktur Politeknik LP3I Bandung, dan juga Mbak Marisa Haq, Ambasador LP3I. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Adriza, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ketemu lagi kita. Hai Marisa. Silakan duduk. Iya, sini boleh Mbak Marisa. Waduh, kursinya paling bagus. Istimewa soalnya ya. Spesial untuk Mbak Isa gitu. Langsung kita berbicara mengenai LP3I. Pak Riza mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama. Apa saja sudah dilakukan untuk mempersiapkan siswa-siswi bisa lolos dari ujian negara, Pak? Iya, ujian nasional. Ini yang permasalahan yang paling utama bagi siswa-siswi SMA kelas 12 sekarang nih. Iya. Mereka menghadapi ujian nasional ini betul-betul mereka dalam situasi yang stuck ya, situasi yang mereka masih confused. Nah, untuk itu institusi kami, Politeknik LP3I Bandung maupun juga LP3I secara umum telah melakukan langkah-langkah pemberian motivasi kepada siswa-siswa kelas 12 berupa ujian-ujian tryout ya, tryout kepada SMA-SMA. Dan juga itu melatih diri mereka untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian nasional. Di samping itu mereka juga kita kerjasama dengan sekolah, kita melakukan muhasabah, doa bersama sebelum menghadapi ujian nasional. Ini kita lakukan ke sekolah-sekolah yang sudah bermitra dengan kami. Itu di semua LP3I maupun di Politeknik LP3 Bandung kita lakukan itu. Kadang ada yang juga dalam satu kota dan kabupaten kita diundang untuk memberikan doa bersama kepada mereka. Inilah ya langkah-langkah yang kita lakukan yang secara gitu. Kegiatan tersebut dilakukan apakah di seluruh LP3I yang ada di Indonesia atau hanya yang ada di Politeknik LP3I Bandung? Oh, ini sudah merupakan program kami secara LP3I secara umum nasional ya. Jadi tidak hanya Politeknik LP3 Bandung, tapi juga di LP3I seluruh Indonesia ada. Seperti di Jakarta juga ada, seperti di Bogor melakukan hal itu sama ya, seperti yang dilakukan di Pekanbaru sama juga kita lakukan semua. Mbak Marisa sebagai ambasador dari LP3I. Duta, bukan main duta. Duta besar gitu. Negara mana? Negara LP3I aja. Negara LP3I. Apa yang sudah Mbak Marisa lihat selama ini? Ya alhamdulillah keliling Indonesia terus dan kemudian dari ujung Aceh ya sampai ujung yang paling timur. Dan kemudian kita melihat ada satu keseragaman semangat. Ya, mungkin karena motivatornya ya kayak Pak Heri gini ya. Kakak kelas di IPB. Ya. Dan kemudian kita tahu bahwa kalau kita punya self confidence berdasarkan ilahiyah gitu ya. Dan kita berpikir bahwa kita akan lulus, biasanya ada arah dari yang tak terduga. Kalau kita juga bicara mengenai the law of attraction, the secret, ya kan? Bahwa seluruh isi dunia, elemen-elemen akan membantu kita mendukung kita mencapai apa yang kita target, kita bidik sebagai the goal gitu, di aim. You can if you think you can, tadi kata Pak Heri. Bahkan Allah kan juga begitu, you are what you think katanya kan. Prasangka kita pada the Almighty ya, Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti apa yang kita pikir, kita duga gitu. Nah, Mbak Marisa, sebagai orang tua yang harus dilakukan apa sih agar anak-anaknya itu memiliki kesiapan khusus ketika dia harus menghadapi ujian nasional? Pertama yang jelas continuous doa, sustainable doa, berkelanjutan, dan kemudian pendampingan, dan kemudian komunikasi dengan beberapa pendidik yang memang paham terhadap ilmunya. Kemudian ibunya juga harus belajar. Ibunya juga harus belajar. Belajar soalnya gitu Mbak Marisa? Sama-sama dengan bapaknya. Karena kan sekarang egaliter ya. Kan kalau dulu hanya tanggung jawab si ibu terhadap keberhasilan anak. Sekarang karena juga ibunya keluar mencari nafkah, ibu dan bapak wajib kerjasama. Juga belajar sama-sama. Betul ya bapak-bapak ya? Dan tentunya itu dan LP3I juga memberikan satu motivasi kepada para orang tua dengan parenting approach. Seperti apa itu bentuk kegiatannya? Kita ngumpulin orang-orang, jadi para orang tua murid bersama para kepala sekolah, FMU, dan kemudian kita bikin one day with gitu ya. Ya itu ada dialog, ada motivasi, ada doa bersama. Kita
bertanya apa sih masalah yang dihadapi oleh para orang tua, karena biasanya ibunya itu dan juga bapaknya lebih nervous dari anak yang mau ujian. Betul. Biasanya nih ya, pasti kan Mbak Mesa udah keliling Indonesia udah gitu tahun kan. lah kurang lebihnya. Apa sih biasanya cerita-cerita menarik apa sih yang suka mereka? Nah ini terjadi sebuah pergeseran paradigma. Jadi the paradigm shift terjadi. Zaman saya dulu, waktu saya mau menikah dengan suami saya dulu pacar gitu ya, bapak saya nanya, emang kamu kerjanya bakal apa gitu ya, bapak menjadi artis gitu ya, pekerja seni itu nonsen gitu ya. Tapi sekarang enggak, dan mereka melihat bahwa vocational term gitu ya, seperti pelatihan, dan kalau dulu kan S1 lulus tuh kognisi afektif psikomotorik. Nah, LP3 ini memberikan sebuah terobosan baru, membalik paradigma itu. Psikomotorik dulu, afeksi, lulus D2, D3, kerja, kemudian CV-nya panjang, baru ngejar untuk kognisinya S1 ya. Sehingga dijamin insya Allah begitu dilempar ke pasar bebas itu apple to apple, vis a vis, maka LP3I graduate rata-rata punya satu ciri diferensiasi, bahwa mereka berbeda, minimal tangguh. Karena spirit Kaizen, continuous improvement itu dicoba oleh tim pendidik LP3 untuk embedded kepada siapapun yang terlibat para stakeholder di dalamnya. Betul nggak Pak Heri? Kakak kelas IPB? Siapa dulu? Ini yang menarik dari perbincangan kita bukan cuma sekedar Anda mendapatkan masukan, tapi Anda mendapatkan sebuah spirit, Anda mendapatkan sebuah motivasi tertentu. Dan kalau loh Mas, kalau kita orang Islam yang lain juga mungkin diajarkan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Nah, kalau di utara itu ada Beijing, dibacanya Peking, dalam bahasa Inggris itu Peking. Ternyata di selatan itu ada namanya Dongjing, dibacanya Tongqing, dalam katakana hiragana dibaca Tokyo atau Tokyo in English. Jadi kejadian kemarin ini kita harus belajar banyak dari orang-orang Jepang, betapa mereka tangguh. Survive. Termasuk orang tua yang belajar punya sama anak tadi itu. endurance. Kalau orang tua, anak-anak, kakek nenek di Jepang, di Tongqing itu, dia akan memberikan satu hope, membuat mereka cepat pulih. Dan LP3I memberikan itu kepada para ini kelihatannya topiknya seru banget ya, nggak ada habis-habisnya pembicaraan. Anda sabar dulu ya, kita masih banyak akan ngobrol lebih banyak lagi dengan mereka bertiga, dan kemana tetap di Coffee Break. Coffee Break masih bersama saya Yuanita, Dai Hibram, dan juga ada 3 narasumber kami. Kita masih berbincang-bincang mengenai persiapan yang harus dilakukan menjelang ujian nasional. Dan sekarang kami akan saatnya memberikan pertanyaan untuk kuis hari ini, di mana 20 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan buku hasil karangan dari Dr. Heri Margono. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu siapakah tokoh wanita yang menjadi narasumber Coffee Break pagi ini? Tentunya bukan saya ya. Tokoh. Siapakah tokoh wanita yang menjadi narasumber Coffee Break pagi hari ini? A. Desi, B. Marisa Haq, atau C. Nunun ya. Kalau tahu jawabannya gampang sekali, SMS saja jawabannya. Kemudian kirimnya ke 081514756666 ya, sudah tertera juga di layar kaca Anda. Oke, ada 20 pemenang jika Anda mendapatkan jika Anda benar menjawab pertanyaan kami ya. Beasiswa ya. Dan juga beasiswa ya dari LP3I. Oke. Iya, beasiswa. Langsung ya, semangat ya. Tapi saya akan teruskan lagi bincang-bincang kali ini, terutama ke Pak Adriza tadi mengatakan bahwa motivasi itu sangat diperlukan. Kalau orang selama ini berpikir bahwa untuk menghadapi ujian nasional atau ujian apapun yang harus dipikirkan adalah belajar, mengetahui soal, mengetahui pelajaran di sekolah, kisi-kisi. Tapi diawali tadi dengan kalimat motivasi, spirit endurance kata Mbak Marisa. Bagaimana Pak? Ya, inilah yang kami harapkan kepada siswa-siswa kelas 12 sekarang ini, mempunyai daya tahan yang kuat ya, ketangguhan dalam berpikir. Mereka juga bisa menjadi siap untuk menghadapi tanggal 18 nanti. Dan ini harapan kami mereka
jangan putus asa. Kuliah, belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa lulus UN. Tentunya ini harapan kita semua lulus UN, ya kan? Dan bisa melanjutkan nanti ke jenjang perguruan tinggi. Tentunya juga kalau misalnya ke LP3I juga tentu lebih bagus juga, ya kan? Foto-foto. Ikan sama anak-anak salah. Indonesia. Indonesia, ya. Oke, kalau untuk Mbak Marisa sendiri sebagai ambasador LP3 sudah berapa lama sih, Mbak? Tahun lah, 2 tahun di kontraknya. Tapi rasanya sih nanti kalau misalnya juga kontrak selesai, pasti hatiku masih tertinggal dan masih mau. Asik, bisa. Iya. Masalahnya memang kalau kita baca di Republika dan Kompas ya, ada berita dari World Bank mengatakan betapa pendidikan di Indonesia ini tidak memberikan satu solusi yang link and match. Bahwa pendidikan investasi dianggap sebagai cost center, ya kan? Padahal kan orang tua pengennya kalau udah invest jadi profit center. Padahal ya nggak begitu. Nah, LP3I memberikan jaminan terhadap kerja terhadap para lulusannya 95%. Dan itu aku pikir yang mereka pionir. Jadi why not aku terus-terus ikut yang Jadi mendorong itu. apakah Mbak Marisa ini selama setahun ini sudah menjadi ambasador dari LP3I sendiri ini turut berperan serta juga mungkin ketika anak-anak lagi try out gitu atau ikut. Dan kemudian waktu kita memberikan motivasi ke orang tua, kayak kemarin kita dari Medan dan Aceh ya Pak ya, dan luar biasa sekali. Sebelumnya juga ke Samarinda, Balikpapan, Bandung, Surabaya. Kayaknya udah semua. Anak Papua belum. Oh, ya. Nyusul. 49 Iya, cabang se-Indonesia. Jadi ini ada di seluruh Indonesia dan Anda tentunya gampang sekali untuk bisa menemukan LP3I. Sekarang saya bertanya ke Pak Heri. Ini pertanyaan yang sangat penting Pak, untuk berbicara kembali tadi memotivasi, terutama bukan hanya kepada murid, juga kepada orang tua. Dari orang tua, mudah-mudahan di seluruh Indonesia orang tua yang anak siap untuk mengikuti ujian nasional bisa memotivasi anaknya Pak. Bagaimana caranya? Oke, Biar pinter kayak Pak Heri. Ya, sama-sama juga. Pertama, apa yang dilakukan oleh LP3I sesungguhnya membangun emosi. Jadi membangun emotional benefit. Customer intimation. Dan dari itu apa yang dikatakan oleh Mbak Marisa tadi itu, dia bagaimana menebar energi positif. Energi positif itu akan dijawab oleh alam. Ada law of attraction tadi itu, mikrokosmos dari kita itu akan dijawab oleh makrokosmos. Jadi pada akhirnya semuanya itu tergantung pada dirinya sendiri, para siswa yang akan mengikuti ujian nasional tadi itu. Walaupun LP3I sudah membantu, orang tua membantu, semuanya yang terpenting akhirnya tergantung pada dirinya sendiri. If it is to be, it is up to me. Mau jadi apapun, diri kita tergantung diri kita sendiri. Atas izin Allah. Izin Allah tentu saja. Melekat dengan perjatuhan dari itu. Oleh karena itu yang paling penting sekarang pada saat yang tepat ini, para calon siswa yang mau ujian nasional tadi itu percaya diri, yakin, bekerja keras, tadi itu believe, bekerja keras, semuanya hasilnya diberikan pada Tuhan. Amin. Saya katakan lagi. Percaya diri, bekerja keras dan serahkan kemudian semua pada Tuhan. Terima kasih You banyak. can everything you can. Terima kasih banyak Bapak. Menghadapi ujian nasional anak bangsa, aset bangsa, itu yang paling penting. Semoga intinya adalah selamat berjuang. Anak-anakku sekalian, anak-anak sekalian, semoga Allah bersama. Terima kasih Mbak Marisa, Pak Heri, Pak Adriza, terima kasih. Saya umumkan juga kepada Anda mengenai nama pemenang kuis minggu lalu untuk yang sudah ikut ya. Siapa aja itu? Ada Mulyani di 0857153744 sekian, lalu ada Ismayanti di 99989 sekian, Nur Sriani 08776224 sekian, dan juga Habib Mustafa di 08578336 sekian, dan Husnul Yardi di 08154536 sekian. Selamat untuk Anda. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan terima kasih banyak kepada narasumber kami yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua untuk Anda pemirsa. Kita jumpa lagi hari Senin. Selamat pagi. Dadah. Close your eyes. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break